Iya. Mau nanya dong Kak, untuk sekarang ini Kak Putra lagi ngapain ya Kak ya? Kalau Lagi saya sibuk ngapain gitu? lagi oh, kalau saya lagi sibuk namanya bangun perusahaan sendiri. Bangun Jadi perusahaan sendiri. saya iya. Jadi sini saya ada banyak tim. Kak Habibie juga tim saya sebagai developernya. Kalau saya Ya. juga banyak yang saya kerjain sih. Ini lagi ada ngerjain project dari Jakarta sama kemarin udah selesai project dari Bogor. Ya, pemasangan network dari satu tower ke tower lainnya. Terus ini juga lagi ada project dari BKPM gitu. Berarti Kak Putra sendiri ini lagi ada project bareng dengan Kak Habibie yang tadi tuh kayak isi sesi pemrograman tadi. Iya benar gitu. Wah, asik dong sama teman sendiri kerjaan project bareng. Ya kan kita juga kan nggak ngelupain gitu. Kalau misalnya teman kita ajak pertama dia nggak mau ya nggak jadi masalah. Berarti kita ngelempar ke dua tim juga ada yang dari anak UI kok. Hmm, berarti jaringannya luas banget gitu nggak kayak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jaringan luas itu karena banyak lomba ikut lomba. Jadi kalian juga kalau semakin banyak ikut lomba semakin banyak kalian menang gitu. Jangan lupa kalian juga namanya saling sosialisasi lah, tukeran nomor, informasi dan lainnya gitu kan. Itu menjadi network kalian. Jangan sampai kalian jadi mahasiswa nggak ada network. Ketika kalian fresh graduate itu kalian nggak punya network, nggak punya keahlian, kalian nanti kerja mau ngapain Iya, berpikirnya benar banget, benar gitu. banget. Tapi untuk kendala sebentar Kak, ada partisipan. Ya, tapi untuk kendala dalam kayak membangun startup sendiri nih Kak, kira-kira hal yang Nah, paling sulit apa itu Kak? yang paling sulit itu manajemen diri sendiri sama manajemen ketika kita mendapatkan suatu project yang benar-benar kita tuh baru pertama megang. Hmm, Itu ya, seperti kita ini harus namanya mental, artinya kita belum pernah megang nih, artinya ayas mau nggak mau ya, kita harus bisa. ya. Nah, mental kita harus diperkuat, langsung kepercayaan diri. Jangan sampai ketika kita ngomong bisa dengan ini tapi ketika kita jalanin nggak bisa gitu. Artinya kepercayaan diri harus ditingkatkan. iOS sama Android itu bedanya tipis kok, tinggal kalian logiknya aja begitu. Hmm. Kalau untuk iOS sendiri, ini kan ya kayak kalau kalau setahu aku sih untuk bahasa pemrograman itu beda nggak sih Kak untuk program kayak aplikasi iOS gitu Kak? Beda kalau Kayak, misalnya iOS kan ada namanya pakai pakai Swift, tapi kalau saya yang pas itu buat pakai Flutter, jadinya pakai itu bisa Flutter. Android bisa iOS. Yang kemudahannya memanfaatkan pertama resource, yang kedua itu biayanya lebih murah. Kita Hmm. kalau misalkan ada project itu dengan budget 50 juta dengan dua aplikasi itu bakal kita dapat tipis banget. Nah di situ kita pakai Flutter, jadi kita cuman ngeluarin 25 juta saya ke kita gitu. Oh, tapi emang Flutter ini ya kayak salah satu bahasa pemrograman yang paling sering digunakan ya kayak. Karena kan bisa iOS sama Android tuh Kak ya. Kalau Flutter ini baru. Nggak maksud saya ini Kak, salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan Kak. Karena kan dia bisa multifungsi gitu Kak, bisa iOS, bisa Android. Iya benar, sekarang kebanyakan sekarang developer yang Android itu udah migrasi ke Iya. Flutter Tapi untuk untuk menghemat budget juga ya, gitu. tapi untuk Kotlin sendiri Kak Putra pakai Kotlin nggak Kak? Kalau Kotlin itu belum, saya native Java. Kalau Kotlin itu saya bisa, tapi kalau misalkan pengerjaannya di saya lempar ke teman saya Habibi karena dia Kotlin Oh, lebih lebih pro. Jadi ya kalau iya, kalau natif oke okay lah kata saya nggak masalah. iya, iya. Ya benar Kak. Soalnya kan Kotlin juga kalau nggak salah apa ya? Ada banyak sintaks update gitu nggak sih Kak? Kayak Iya sering benar. update. Iya benar. Terus Bentar Kotlin Kak, juga bentar Kak. banyak Saya sih. masih ngecek partisipan. Ya Kak, gimana Kak? Kotlin juga sih sekarang kalau di pasaran ya, project itu untuk pembuatan dengan Kotlin
jarang kliennya mau. Kalau kementerian aja maunya natif gitu atau Flutter. Jadi kalau misalnya Kotlin memang ada, misalkan di startup yang untuk keuangan Kredipo tuh pakai Kotlin. Jadi ketika tergantung perusahaannya sih. Kalau misalkan perusahaannya mau Kotlin ya Kotlin, tapi sekarang udah migrasi ke natif kalau nggak ke itu yang Flutter gitu. Tapi kalau untuk keamanannya itu Kak, tiap bahasa pemrograman itu ada keunggulan tersendiri nggak Kak? Kalau keunggulan banyak, kalau yang natif itu full untuk keamanan secure, artinya untuk enkripsi dan lain itu bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya Kotlin itu ada beberapa library yang nggak bisa dipakai di natif begitu. Terus kalau di Flutter itu ada beberapa yang harus kita pahami pembuatannya, API-nya. Itu kebanyakan kalau di keamanan di dalam pembuatan sistem dengan Flutter itu harus perhatikan dengan API-nya. API-nya itu sering nggak ada namanya pembungkus ataupun autentikasinya. Nah, kita harus belajar di situnya. Bagaimana untuk buat token. Cuma sekali pakai, bisa dipakai selanjutnya. Atau cuma sekali pakai aja, expired gitu. Seperti itu. Tapi kalau untuk Kak Putra sendiri nih, kalau untuk keamanan siber itu lebih rekomen yang mana Kak? Kalau bahasa pemrograman Kak? Kalau keamanan cyber lebih rekomend yang native full. Karena itu library-nya sama itunya lebih gitu. Misalkan saya pas itu buat namanya pakai JWT untuk API-nya di BKPM ini. Saya selaputin, saya encrypt di situ. Jadinya orang mau bypass juga, reverse nih bisa dibalikin, tapi dia nggak tahu API-nya itu gimana, begitu. Karena ada namanya beberapa enkripsi di dalamnya. Gitu. Oke Kak. Ini kita sambil nunggu partisipan dulu Kak ya, sampai Oke, 13.30. di sini saya mau nanya, ini angkatannya angkatan berapa aja? Kalau untuk data peserta kemarin sih paling tinggi angkatan 19 Kak. Oh, 19. Iya. Yang 18 nggak diwajibin ya? Yang 18 mungkin pada sibuk ini Kak, kayak KP itu, magang gitu mereka. Oke. Tapi ada Di sini juga juga, angkatan 18 yang ikut di divisi lain Kak, gitu. oke. Di sini ada anak bidik misi juga. Yang dapat bidik misi ada nggak? Yang ikut lomba gemastik? Kalau boleh tahu. Sepertinya kalau untuk info bidik misi atau tidaknya kurang tahu sih Kak. Kurang tahu ya. Iya. Soalnya kan kalau misalkan bidik misi kan kita dituntut gitu. Saya juga anak bidik misi sih katanya, pas kuliahnya. Bukannya ini ya Dituntut Kak ya. untuk, Kalau untuk anak oh, bidik misi itu sendiri mereka wajib ikut kayak PKM itu Kak. iya itu wajib. Saya juga pernah lolos gitu. Mahasiswa Ilkom yang pertama sih itu. Wow, keren keren. Itu PKM-nya kalau boleh tahu PKM cabang apa tuh Kak? PKM Aceh, apa? Karya Cipta. KC. Jadi PKM Hmm. KC itu ngapain aja Kak? Buat namanya software. Jadi ya saya buat namanya sistem pakar. Itu dua pengetahuan untuk anak sama ibu hamil. Jadi saya implementasikan ke dalam native di situ, Android. Gitu. Jadi di situ sampai nasional, sampai lolos bertani sama anak UI, TB dan lainnya. Gitu. Banyak yang mereka ciptakan. Kenapa kami juga ada beberapa faktor kalau di timnas itu banyak yang menentukan menang atau enggaknya gitu. Juga saya yakin ya kalau kalian punya kepercayaan diri sama namanya mental, artinya kita belum pernah nih ngoding ini atau belum pernah ini, jangan takut dulu, lakuin dulu aja dulu. Jangan Hmm. sampai kesempatan itu hilang gitu. Kalau ada Iya. kesempatan lakuin dulu aja gitu. Hmm. Karena kan ini Kak, kalau kasus umum itu anak-anak Ilkom ini kebanyakan kalau mau ke PKM nih, mau buat aplikasi mereka tuh kayak ragu di codingannya gitu loh Kak. Wah nggak bisa ngoding nih gitu. Jangan takut karena sekarang tuh banyak full stack, artinya banyak dokumentasi, banyak namanya Stack Overflow, banyak GitHub. Di situ kalian buka GitHub program orang, kalian lihat alurnya di mana, yang penting logiknya ketemu gitu.
Uji kalian paham program orang lain, kalian implementasi ke program kalian sendiri, begitu. Kalau misalnya saya kayak gitu, saya lihat buka source code yang orang lain, saya pahami dulu logiknya, baru saya implementasikan saya ke sistem saya, begitu. Kenapa saya bisa sampai sekarang? Saya mau bangun itu ya karena saya paham gimana cara awal pembuatan dari awal sampai akhir gitu. Kalian juga kalau misalkan sebagai mahasiswa juga belajar dari sekarang nih, teman kalian baru belajar ini, kalian udah belajar A, kalian bakal cepet gitu majunya, logiknya gitu. Terus kalian juga nanti ketika skripsi namanya nggak susah. Sekarang yang dari angkatan-angkatan yang dari kakak dan lainnya itu susahnya di skripsinya karena mereka takut coding, salah jurusan dan lainnya. Jangan sampai kalian berpikir kayak gitu, mindsetnya dirubah dulu gitu. Mindset kalian masuk ilkom untuk apa gitu, atau cuma hanya sekedar eskom saja, atau ilmunya saja, atau bagaimana gitu. Kalau udah terjun ya bahasa seluruhnya gitu artinya, jangan sampai ilkom nggak bisa coding, jangan. Jadi yang penting dicoba dulu gitu kayak. Iya, coba dulu. Terus kan ada tuh banyak tuh kakak-kakak tingkatnya dan lainnya minta tolong aja, jadi orang pasti itu kok dikasih tahu ini ada yang salah lo errornya gitu. Mereka juga baik hati kok. Yang penting kalian sopan gitu, ngobrolnya minta tolongnya gitu. Ya kak, ya kak. Ini acaranya saya mulai aja kayak karena udah pukul Iya, 13.30 nih kak. oke sih. Baiklah, karena sudah pukul 13.30, kita mulai saja acara pelatihan TIK pada sesi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Kurniawan, mahasiswa jurusan Ilmu Komputer Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya diberi amanah untuk memoderatori acara pelatihan TIK pada sesi siang hari ini, yang bertemakan keamanan siber. Pada sesi siang hari ini, kita bakalan diberikan materi oleh Kak Putra Pribowo sendiri. Halo Kak. Hai. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Putra selaku pemateri hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pelatihan pada siang hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menghadiri pertemuan pada hari ini. Jadi, apa sih cabang perlombaan keamanan siber itu sendiri? Keamanan siber merupakan salah satu cabang perlombaan gemastik yang menguji kemampuan pesertanya dalam menghadapi kasus keamanan informasi dan jaringan yang telah disiapkan. Daya analisis dan kreativitas peserta ditantang untuk mencari kelemahan pada suatu sistem. Banyak materi-materi yang akan diujikan di cabang perlombaan ini, namun pembicara kita pada hari ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai materi-materi apa yang akan diujikan serta teknis perlombaan yang akan dilakukan di perlombaan gemastik tahun 2021 ini. Namun sebelum masuk ke penjelasan materi, sebentar saya share screen terlebih dahulu CV-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Namun sebelum masuk ke penjelasan materi, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu latar belakang pembicara kita pada hari ini. Kak Putra sendiri merupakan CEO dari salah satu startup yang bergerak di bidang teknologi yang bernama Indotech Friend. Nah, jadi Indotech Friend sendiri ialah salah satu startup yang membantu Provinsi Lampung dengan sebuah teknologi serta membangun SDM di Lampung dengan membuat pelatihan yang bersertifikasi dan terjun langsung di dunia kerja dengan visi dan misi. Nah, beruntungnya CEO dari Indotech Friend ini sendiri adalah Kak Putra Pribowo yang menjadi pemateri pelatihan TIK pada hari ini. Selain itu, Kak Putra juga pernah bekerja sebagai pentester pada HackerOne Bandar Lampung, serta Kak Putra juga pernah menjadi IT konsultan di PT Arti Media Nusantara Bandar Lampung. Nah, Kak Putra sendiri juga merupakan salah satu lulusan tercepat di jurusan ilmu komputer dengan meraih IPK 3,67. Wih, gede banget nih IPK-nya. Dan beliau juga merupakan
maksud saya beliau juga mengambil Master of Business Administration di Quantic School of Business and Technology Bandar Lampung. Selain itu, Kak Putra juga pernah lolos di Timnas UN-nya ya Kak ya? Iya benar. Ya, Timnas UN yang ke-31 di Yogyakarta, cabang PKM Karsa Cipta. Dan beliau juga pernah lolos menjadi 100 besar dalam event Born to Protect National. Nah, baiklah, marilah kita simak materi yang akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu Kak Putra Pribowo. Kepada Kak Putra Pribowo dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jam siang ya, jam rawan ya. Iya. Oke, minta tolong di share udah itu ya PPT-nya. Iya, sebentar kayaknya. Lagi loading. Di sini timnya 2 tim atau gimana? Saya mau tanya. Kalau untuk pendataan kemarin ya kayak saya lihatnya itu ada sekitar 3 tim Kak. Tapi 3 tim. Okay. untuk pelatihan ini boleh gabung juga kok Kak. Untuk anak eksternal, untuk anak Ilkom yang lainnya juga boleh gabung. Bentar ya Kak. Apakah sudah terlihat Kak? Oke, sudah terlihat. Terima kasih atas share screen-nya. Sini saya akan membahas bagaimana lomba di Gemas tersebut. Kategori yang saya akan sampaikan adalah kategori cyber security. Artinya kita paham untuk lomba tersebut, bagaimana mekanismenya, bagaimana untuk kita soalnya, bagaimana kita untuk mencari suatu string berbentuk CTF atau capture the flag dan semuanya, dan tekniknya akan kita bahas. Lanjut. Nah, di sini ada penjelasan lomba dan aturan keamanan cyber. Di sini ada beberapa deskripsi, yaitu dalam lomba ini adalah menguji kemampuan peserta dalam menghadapi kasus keamanan, informasi, dan jaringan yang telah disiapkan. Artinya di sini ada beberapa kategori atau pengujian, kita menganalisis suatu kelemahan di dalam sistem. Terus bagaimana kita merepaste suatu sistem ataupun yang lainnya, bagaimana kita mengetahui serangan, bagaimana kita mengetahui data kita diambil orang. Di sini bakal saya jabarkan, dan dalam suatu perlombaan cyber ini kita hanya mencari suatu string yang berbentuk CTF, capture the flag, atau suatu bendera yang disisipkan ke dalam suatu sistem yang harus kita tembus. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh peretasan sistem. Yang pertama, di sini peretasan sistem berbentuk website. Di sini ketika kita mengenal CTF, sebelumnya kita harus paham dulu peretasan sistem bagaimana, contohnya dan lainnya. Di sini ada beberapa contoh website yang diretas, diganti dengan suatu tampilan, suatu kata-kata, dan lainnya. Dan di sini ada namanya backdoor shell, artinya ketika sudah masuk ke dalam sistem, hati-hati akan terjadinya 2 kali, yaitu sistem kebobolan, artinya menanamkan suatu backdoor. Di dalam backdoor ini kita juga paham bagaimana untuk mengantisipasinya. Terus ada sniffing data. Sniffing data ini artinya ketika si lawan bicara kita yang perusahaan A ke perusahaan B itu didengarkan oleh seorang hacker. Di sini hackernya itu akan mentransmisi data ataupun jaringan ke dalam sistem. Terus dia akan merubahnya dalam bentuk kata-kata. Dalam transmisi data ini bentuk enkripsi, tetapi hackernya bisa mengembalikan enkripsi tersebut ke dalam suatu kata-kata yang bisa dipahami. Gitu. Lanjut. Nah, di sini juga ada beberapa contoh lagi, yaitu ketika kita kena namanya ransom atau kena namanya virus. Di sini gambar kita bakal hilang seperti ini. Ini adalah teknik forensik, artinya bagaimana kita memulihkan data tersebut kena virus ataupun suatu
metadatanya itu hilang ataupun dirusak oleh orang lain. Nah, ketika itu data tersebut harus dikembalikan berupa foto. Nah, di sini adalah teknik forensik gitu. Ini merupakan contoh dari peretasan juga untuk menghilangkan jejak. Biasanya ini seorang hacker nih misalkan dihapus ataupun datanya ini dibuat virus ataupun rusak. Nah, seorang forensik ataupun seorang analisis keamanan sistem harus bisa mengembalikannya begitu. Lanjut. Nah, di dalam proses penyisian di sini tanggal 31 Juli 2021 ini ada pemanasan. Pemanasan ini dari jam 9 sampai jam 22, artinya 10 malam. Di sini yang didapatkan loginnya yaitu ketuanya. Ketuanya jangan lupa selalu konfirmasi ke pihak panitia apakah sudah dapat token ataupun tidak untuk login ke dalam sistemnya. Begitu. Terus ini ada 7 Agustus 2021 ini yaitu babak penyisian. Itu bagaimana kita dalam satu hari ataupun berapa jam dikasih beberapa soal. Tahun kemarin soal penyisihan itu 10 soal dengan bobot nilai yang berbeda-beda dari tingkat SC, middle sampai hard. Di situ bakal ada namanya suatu jenis-jenis. Ketika jam pertama misalkan waktu dari 1 jam sampai 2 jam itu dibukanya yang soal isi. Terus dari ke jam ketiga itu dibuka soal yang medium. Habis itu jam terakhir dibuka soal yang hard. Jadinya itu bakal bertingkat soalnya dibukanya ketika sudah waktunya. Terus yang tahun ini 20 peserta itu lolos untuk ke final. Artinya dalam final tersebut nanti kalian akan diajarkan attack dan defense. Tahun kemarin saya itu 10 peserta. Yaitu saya peringkat 11. Hampir ke peringkat 10. Untuk pengerjaan dalam tahun kemarin itu saya jadi mahasiswa itu 5 soal. Itu tingkatan medium sama hard. Saya mengerjakan 4. Satunya itu nggak kerja. Karena waktunya kemarin cuma dikasih waktu 2 jam, dikasih 5 soal. Begitu. Jadi tahun ini beruntung 20 peserta. Jadi kalian bisa namanya dari masuk ke final itu lolos. Untuk lolosnya ataupun peluang kalian untuk masuk ke final itu semakin besar. Kalau tahun kakak yang tahun 2018, 19, 20 itu hanya 10 peserta yang lolos final. Kalau misalnya 20 peserta tahun ini. Jadi kalian bisa ancang-ancang nih belajar yang benar gitu. Lanjut. Nah, di sini ada pemateri penyisian. Ada CTF. CTF ini ada sistem hardening. Kak, sistem hardening itu apa? Sistem hardening itu artinya bagaimana kita menemukan suatu celah keamanan yang ada pada sistem tersebut. Kelemahannya di mana? Contoh, sistem hardening itu akan ditampilkan di dalam suatu website. Nah, kita diberikan suatu alamat link. Terus nanti ada namanya clue-nya. Artinya nanti akan saya contohkan di mana contoh soal CTF dan lainnya sama belajar di mana dan cara prosesnya bagaimana. Ini saya jelaskan dulu. Oke, yang kedua adalah kriptografi. Kriptografi ini artinya bagaimana kita dari enkripsi data-data yang dienkripsi, misalkan Gemastik 13 itu dienkripsi dengan Cesar base64, MD5, SH286 dan lainnya. Itu bakal kita yang membalikan. Dalam arti kita harus merecovery dari yang tidak bisa dibaca jadi bisa dibaca kriptografi. Itulah seni kriptografi. Artinya bagaimana data kita ataupun transmisi data itu aman dengan cara dienkripsi. Nah, seorang cyber security atau seorang bermain CTF dia harus paham. Terus ada web. Artinya di sini kebanyakan soal web ini yaitu cookies, SQL injection. Yang satu lagi yaitu memanfaatkan token. Tokennya validasi. Kita udah dapat token masuk ke dalam suatu sistem, tapi tidak ada namanya validasi atau true. Kita tambahkan suatu query masuk gitu. Di sini adalah bagaimana kalian menganalisis untuk masuk ke sistem webnya, yaitu untuk mengambil datanya.
contoh database-nya. Nanti ada soal untuk mengambil database dengan SQL injection. Terus nanti kalian suruh masuk dengan cookies atau kalian masuk dengan tanpa administrator, itu bisa. Teknik-tekniknya bakal jika lanjut nanti saya ajarkan bagaimana teknik-teknik tersebut. Terus ada namanya binary analysis. Artinya di sini kita paham bagaimana mengembalikan. Contohnya suatu gambar ada nama binary-nya. Ketika kita pakai hack editor. Nah, di dalam hack editor itu nanti bakal adanya suatu kayak hexa. Nah, di situ kita harus membuat suatu hexa tersebut bisa dibaca. Jadinya kayak gambar, mengembalikan gambar. Binary analysis itu banyakkan untuk gambar dirusak, kalian yang pulihkan begitu. Terus digital forensik. Kak, digital forensik ini gimana? Kalian harus menemukan suatu gambar, di dalamnya itu terdapat suatu file yang ditumpuk. Jadi ketika satu gambar masuk ukurannya sampai 100 MB, Kak. Coba kalian analisis di dalam suatu file tersebut terdapat suatu file nggak? Itu biasanya menggunakan yaitu binwalk atau formos. Dan di sini juga menggunakan namanya exif dan menggunakan suatu pencahayaan stack hit. Jadi untuk digital forensik itu banyak, nanti bakal saya contohkan. Steganography gimana, Kak? Steganography ini hampir sama-sama dengan digital forensik, tetapi di dalam steganography ini dia akan menghasilkan suatu citra suara. Misalkan suara itu dirusak, kita yang mengembalikan. Itu ada tekniknya. Jadi ketika ada suara rusak atau suara yang tut itu kita harus menyandikan suatu kata-kata atau suatu suara agar menjadi suatu string, yaitu suatu bendera yang kita cari. Reverse engineering ini biasanya bagaimana kita merubah ataupun mengembalikan sistem tersebut. Ketika contoh clue-nya, kita diberikan suatu software, kita harus bedah software tersebut. Ketika sudah kita bedah, ternyata tidak bisa. Kita pahami dulu codingnya dengan menggunakan IDA Pro. Reverse engineering ini biasanya merepress atau membongkar seluruh source code. Jadi kita harus paham. Terus ketika untuk reverse engineering, kita perlu namanya PWN, untuk namanya bypass dari suatu bit satu ke bit yang lainnya gitu. Ketika kita nggak bisa namanya ngambil namanya flagnya, kita harus namanya bypass dengan PWN. Kita dapat bitnya masuk, baru kita dapat namanya benderanya. Nah, network sniffing biasanya itu kita pakai warsec. Artinya di dalam suatu warsec itu kita belajar bagaimana menganalisis data yang transmisinya berupa FTP, portnya, terus berupa namanya port yang lainnya yang bisa kita ambil. Biasanya itu USB. Kalian harus mengembalikan data yang ada di dalam USB yang di-sniffing oleh seorang hacker. Nah, di situ bakal kalian belajar. Lanjut. Ini teknis penggunaan sistem penyisian dan pemanasan, itu ada beberapa. Peserta akan diberikan akun dan alamat sistem penyisian melalui email selamat-lambatnya H-2 penyisian. Terus itu yang bakal dikasih yaitu untuk alamat dan penyisian itu alamat emailnya itu ketuanya. Ketuanya harus proaktif ketika di grup. Biasanya itu pakai namanya Telegram ataupun yang lainnya. Yang kedua, login di dalam lomba menggunakan username dan password yang diberikan melalui email ketua tim. Yang ketiga, segala hal teknis tambahan terkait penyisian yang perlu diketahui oleh peserta akan diberitahukan melalui email bersama pemberian akun dan alamat sistem. Artinya di sini teknis itu bakal dikasih tahu di dalam grup Telegram. Itu ketuanya. Ketuanya di sini harus proaktif benar, harus namanya paham. Terus kalau misalkan ketua yang nggak bisa masuk grup, anggotanya juga bisa. Jadinya kalian bisa bagi tugas gitu. Yang keempat, klik menu tantangan untuk melihat soal, klik soal yang akan dipilih untuk melihat next result. Artinya di sini akan saya praktekkan. Contohnya yang poin kelima, setiap soal mempunyai bobot atau poin. Yang tadi saya jelaskan
tiap jam itu 1 jam sampai 2 jam itu dibuka namanya soal yang mudah, yang medium itu jam ketiga, yang hard itu jam keempat. Jadinya itu bakal naik level setiap jamnya gitu. Tapi ketika mengerjakan itu harus berbagi, nggak bisa namanya saya ini harus bisa semua, nggak. Kita punya 3 tim di situ. Di dalam 3 tim itu ada 1 orang yang paham tentang peretasan di website. Jadi dia yang fokus di website. Ada seorang yang paham tentang kriptografi, stenografi. Jadi dia fokus di situ. Terus ada yang paham tentang snipping. Dia fokus di situ. Jadi ya ketika ada soalnya itu bagi tugas itu cepat kita ada poinnya. Dibandingkan kita mengerjakan semua, timnya tidak ada yang membantu ataupun fokus dengan satu soal. Itu jangan. Kalau CTF itu tim semuanya bekerja bagaimana untuk mendapatkan poin ataupun flag secepatnya dengan bagi tugas. Tahunnya kakak itu kami dilingkarkan ataupun dalam satu meja ataupun dalam satu ruangan itu kita bagi. Ada yang mengerjakan ini. Ada 3 tim nih. Soalnya ada 10. Jadi satu-satu gitu dikerjakan. Sisanya itu nanti ketika buat warm-up ataupun suatu laporan menemui rantangan sistem itu harus beda-beda dari segi tulisan, dari segi pengetahuan, dan dari segi namanya screenshot di situ. Tetapi ke dalam untuk pengerjaan semuanya saya yakin 1 orang 1 gitu. Karena kalau ketika kita ngerjakan seluruhnya itu waktunya bakal terbatas, kita juga nggak bisa menyelesaikan semua gitu. Lanjut. Nah, yang poin ke-6, ketika kalian submit di dalam suatu CTF itu boleh submit saja, tidak menjadi pengurangan nilai. Jadi ketika kak ini flagnya submit aja nggak apa-apa. Kalau misalnya di programming itu ada pengurangan, tapi kalau di CTF ataupun keamanan cyber ini nggak ada pengurangan, jadi kalian submit saja gitu. Terus dalam scoreboard itu bakal namanya 1 jam sebelum itu dibukukan, artinya waktu pengisian itu 4 jam. Jadi 3 jam scoreboard itu aktif, 1 jam itu scoreboard itu dibukukan. Artinya kalian tidak bisa melihat hasil akhir. Jadi kalian harus, misalnya kalian udah cepet nih, udah merasa cepat, udah mengerjakan 4 ataupun 5 dari 5 soal. Kalian buat konsepnya ataupun suatu laporan. Jangan sampai kalian nggak buat. Masalah nantinya itu nanti. Soalnya kita nggak tahu kalau udah dibekukan. Kalau lomba pasti kita nggak tahu, kita buat dulu sebaik-baiknya. Terus nanti ketika pengumuman itu bakal dikasih tahu peringkat-peringkatnya gitu. Yang ke-9 itu apabila ada pertanyaan di luar soal, maka dapat ditanyakan fitur tanya. Nah, di sini ada tambahan fitur di dalam aplikasi CTF tersebut. Biasanya di dalam pertanyaan itu dia orang menanyakan dalam Telegram. Sekarang ada namanya fitur tanya panitia. Nah, ini merupakan aplikasi yang sudah dikembangkan lagi oleh pihak Gemasik tersebut. Lanjut. Oke. Nah, di sini ada ketentuan khusus. Pak, DOS itu apa? Denial of Service. Kalian bisa menggunakan tools ini untuk namanya membanjiri suatu traffic jaringan, itu tidak boleh. Karena nanti akan menghalangi suatu peserta lain, yang pertama. Terus, semua peserta bakal mengalami delay. Artinya ketika mau submit delay, mau masuk sistem nggak bisa, karena dibanjiri oleh DOS. Gitu. Itu tidak boleh, karena nanti kalian ketangkep IP-nya, kalian langsung di blacklist. Arti dalam IP kalian di blacklist, kalian mau masuk lagi harus menggunakan IP yang disetting ataupun pakai VPN baru bisa masuk lagi gitu. Yang ketiga, yang 2 dilarang melakukan kecurangan seperti berbagi flag. Nah, di sini dalam kecurangan ini bisa artinya memang di dalam poin 2 itu tidak boleh namanya berbagi flag. Tetapi kalau untuk kerjasama tim itu harus namanya paham bagaimana ada prioritas dan lainnya. Ketika kita mau lomba pasti kebanyakan tim dari UI ataupun yang lainnya
yang saya tanyain, mereka ini selalu membantu tim lainnya, gitu, berbagi artinya soal. Tetapi mereka ada fokus, misalkan fokusnya mereka hanya 2 orang yang disuruh itu, ya 2 orang itu yang dibantu. Ya ada juga ada alumni yang bantu. Jadi ketika kalian lomba ini, mereka banyak yang membantu gitu. Terus yang keempat, yang ketiga ini dilarang merusak sistem. Artinya kalian merubah namanya flag-nya ataupun lain. Ada kejadian pas itu dalam lomba ada yang merubah flag. Jadinya pihak lain itu tidak bisa submit. Nah, ketahuan habis itu di backlist. Itu jangan. Walaupun kalian bisa masuk ke servernya. Yang keempat, jika ada peserta yang menemukan celah di sistem pengisian di luar khusus yang disiapkan, harap melaporkan ke panitia untuk kemungkinan nilai tambahan. Artinya kalian misalkan mau masuk ke sistem, tapi ada celah sistem CTF-nya. Kalian dapat nilai tambahan. Biasanya nilai tambahan ini berupa poin plus 10 ataupun sampai dengan plus 30. Terus yang ini tidak ada kasus yang membutuhkan online brute force. Artinya dalam suatu lomba ini tidak ada namanya kita menggunakan brute force ataupun yang sifatnya merugikan pihak penyelenggara gitu. Jadi kita cuma pakai tekniknya manual, teknik memang pakai tools, tetapi kita batasi bagaimana penyerangannya begitu. Yang kenapa segala bentuk kecurangan akan ditindak tegas. Artinya di sini ketika kalian mengerjakan dalam satu ruangan, jangan ada namanya ada yang melaporkan ke grup ataupun pihak panitia. Tetapi dalam konsep ini, kalian bisa namanya jujur bagaimana kalian melatih suatu pengetahuan di dalam cyber security ini. Lanjut. Nah, di sini pengertian CTF, yang dalam arti CTF ini kan yang kompetensi dalam bentuk security ya. Artinya yang tadi saya jelaskan, pihak Google, pihak universitas, pemerintah berhak untuk menyelenggarakan suatu acara tersebut. Jadi CTF ini udah kayak tahunan lah. Soalnya Capture the Flag ini melatih untuk analisis keamanan yang sifatnya legal. Kebanyakan orang-orang IT yang udah bisa namanya coding, udah bisa analisis jaringan dan lainnya, itu dia membutuhkan tempat untuk mengapresiasikan diri dia yang sifatnya itu ilegal. Nah, kenapa Capture the Flag ini ada? Karena untuk mengapresiasikan diri dia untuk lebih mengupdate lagi sistemnya yang sifatnya legal. Artinya tidak ada namanya bertentangan di undang-undang IT dan lainnya. Lanjut. Nah, ini contoh namanya string CTF-nya. Gemastic. Nanti ada namanya di dalam suatu itu, contohnya Gemastic 13 Caesar root. Kalau misalnya sekarang Gemastic 14, berarti Gemastic 14, terus ada nama kurung Kurawa, terus ini nanti ada namanya tutup lagi. Nah, di sini yang kita cari tengah-tengah ini, Caesar root-nya ini. Begitu. Lanjut. Ini salah satu yang acara Brown to Protect nasional yang saya masuki itu dari 10.000 gladiator IT untuk masuk cuma 100 orang yang terpilih. Dari Unila itu cuma 3 yang masuk ke nasional. Saya, Kak Mumu, dan Bella. Itu aja. Coba di fly. Tunggu sebentar ya kayak. Oke. Apakah sudah terlihat, Kak? Oke, sudah. Wait.
ini sangat excited sekali, sangat bergairah sekali karena di sini banyak nama baru, teman-teman baru yang dari berbagai macam daerah. Harapan kedepannya semoga SDM tentang cyber security Indonesia juga semakin baik dan semakin maju. Saya di Boni Protect tahun ini fasilitasnya sangat memadai, terutama trainer yang diberikan itu sangat baik. Jadi trainer yang sudah sangat-sangat profesional. Selain itu di sini saya juga menambah banyak teman dan terutama ilmu dari teman-teman yang saya baru kenal dan membuat saya lebih giat lagi untuk belajar mengenai cyber security. Belajar lebih, dapat mengeksplor mungkin lebih banyak. Di sini banyak Sri Kandinya, banyak wanita yang berketurunan di dalam cyber security. Di sini kita ketemu sama Pak Menteri untuk namanya menginformasikan serangan cyber. Nah, dalam itu contoh salah satu, kalian jika mengikuti lomba sampai tahap nasional masuk ke Mastik, itu bakal lebih seru lagi gitu. Banyak orang-orang hebat di sana yang untuk menjadi seorang pentester ataupun seorang hacker. Nah, di sini saya boleh screen layar bentar. Sambil saya nanti. Oke. Nah, di sini kalau dalam bermain CTF jangan takut. Kalau kalian menggunakan, Kak, saya menggunakan itu Windows. Kalau saya kebanyakan kalau main CTF itu menggunakan namanya Linux. Itu full power. Kalau misalnya Windows, walaupun itu bisa full power, kalian harus banyak yang diinstal. Terus kalian juga harus ada sedikit ribet gitu. Kalau misalnya Linux itu full powernya, kalian menggunakan shell dan lainnya bisa gitu. Nah, di sini habis ini kita akan membahas penggunaan tools. Nah, di sini ada beberapa tools yang dipakai. Yang pertama itu IDA Pro. Nah, IDA Pro ini fungsinya untuk soal reverse engineering. Di sini kalian bakal dilatih untuk namanya membongkar suatu kode
yang ada. Misalkan .exe nama, terus ada namanya .iso dan lainnya. Kalian disuruh membongkar, mencari flag di dalamnya. Dalam bentuknya ada dalam codingan ataupun lainnya. Kalau misalnya dalam bentuk ISO, exe, kalian harus bongkar dengan IDA Pro. Terus kalian untuk website dan lainnya, untuk website khususnya pakai Burst Swift. Untuk bagaimana kalian masuk dengan celah, terus kalian bagaimana untuk implementasi, terus bagaimana kalian mengeksekusi SQL injection dan lainnya. Di sini pakai Burst Swift. Ini ada tools lainnya, ada namanya PWN. Ini untuk nama yang untuk binary sama untuk tambahan untuk soal reverse engineering. Kalian menggunakan PWN untuk namanya melompat gitu. Terus kalau misalkan di CTF kebanyakan pakai Python untuk script-scriptnya gitu. Kalian harus namanya paham codingan Python. Terus ini ada exit tool. Terus ada binwalk untuk soal namanya steganografi forensik di sini. Pakai ini. Terus ini ada nama hack editor. Ini kebanyakan menggunakan hack editor Stegano. Nah, kalau RSA ini menggunakan ketika kalian bertemu dengan enkripsi RSA, kalian menggunakan ini RSA CTF tool saja. Gitu. Bisa dengan coding Python, tapi lebih cepatnya dengan RSA CTF tools. Artinya kalian cuma menggunakan suatu tools, kalian decode RSA tersebut. Tapi ketika kalian paham ini, kalian bisa mengerjakannya. Terus ada namanya string sama warsec. Ini untuk snipping. Warsec-nya. Contoh dalam sini ada beberapa situs latihan. Ini untuk web. Web ini artinya untuk namanya di sini. Kita buka. Di dalam ini kita bisa belajar di dalam akademi ini. Artinya kalian bisa namanya login di dalam akademi. Ini kalian mau jadi seorang pentester website, kalian belajar di sini. Ini bakal banyak problem. Ada namanya authentication, artinya bagaimana kalian mengelabuhi autentifikasi yang ada dalam sistem. Ini ada HTTP host header attack, artinya kalian menggunakan header. Ketika kalian membuat suatu sistem website itu hati-hati dengan headernya. Itu bisa menjadi attack ataupun serangan dari luar. Nah, di sini ada logic vulnerability, artinya di sini dalam bisnis logiknya artinya kayak menggunakan exploit dan lainnya. Ini ada web cache dalam suatu cache ataupun cookies bisa. Ini ada beberapa lab yang kalian bisa coba. Di sini ada beberapa serangan SQL injection, ada 16. Nah, kebanyakan kalau serangan yang dalam suatu lomba gemastik itu ada SQL injection, hardening. Hardening itu kalian harus menemukan sel di dalam suatu website tersebut. Terus satu lagi itu kalian masuk tanpa administrator. Jadi kalian masuk dipaksa untuk masuk gitu. Terus ada cross script XSS. Ini biasanya XSS sama CSRF ini tidak diujikan, tetapi untuk kalian mau lomba ataupun kalian mau jadi seorang pentester di HackerOne, kalian harus paham ini. Gitu. Terus ini XSS injection, artinya ini suatu serangan terbaru. Ini bisa kalian coba pelajari lagi gitu. Terus ketika kalian ingin, Kak, lomba CTF-nya gimana? Di sini coba kalian buka namanya Pico CTF di sini. Setiap itu coba buka dan buat akun. Kita coba salah satu soal yang ada di sini ada web exploitation, cryptography, reverse engineering, forensic, general skill. Gitu. Kalian sambil coba, sambil nanti tanya gitu. Sambil nanti mempraktekkan bagaimana tools yang gunain gitu. Dari 10 tools yang saya kasih tahu ini, informasikan ada beberapa tools yang dipakai di online. Yang contohnya root ini untuk root 13. Terus ada untuk forensik, ini kalian cuman pakai ini, open file. Kalian
banyak, ada JPEG analysis, string extraction, terus ada level noise, error. Ini bisa kalian pakai. Jadi kalian nggak namanya memenuhi aplikasi yang ada di dalam laptop kalian. Kalau misalkan kalian RAM-nya 2, kalian bisa pakai yang online. Ini untuk forensik, begitu. Terus ini ada namanya base64, biasanya dipakai ketika kalian menemukan celah di dalam website. Kalian decode lagi. Contohnya nih, kalian harus paham namanya base64, base32. Kalian enkripsi harus paham. Jadi kalian harus bedakan base64, base32. Nih, kalau misalkan ini ada input. Decode. Kak, bedanya decode sama encode. Kalau decode itu decode untuk mengembalikan nilai string ke nilai yang asli, mengembalikan nilai enkripsi lah, artinya nilai enkripsi ke yang aslinya. Kalau misalkan encode itu menyembunyikan, nilai asli ke dalam suatu string ataupun enkripsi. Contoh encode base32. Nah, di sini ada beberapa saya contohkan biar kalian paham bedanya base64 sama base32. Ini biasanya harus kalian paham dulu biar untuk membedakannya. Ini contoh. Base64 identik namanya ada sama dengan di belakang. Terus base64 sama base32 ini hurufnya gede. Kalau base64 itu ada huruf kecil. Itu bedanya. Jadi kalau base64 itu ada huruf kecil dan gede, kecil dan besar, dan tidak ada sama dengan. Kalau sedangkan base32 dia huruf besar semua, terus ada sama dengan. Nah, di situ sambil saya menjelaskan, kalian buat akun ya di Pico ya untuk latihan. Nanti saya coba beberapa. Ini kalian mau jadi seorang pentester, kalian paham ini untuk menggunakan burst sweep. Ini juga bakal dipakai ketika kalian namanya attack depend. Nah, untuk penyisihan itu burst sweep hanya dipakai kalian di hardening, yaitu autentikasi. Artinya di sini bakal kalian belajar bagaimana melabuhi sistem. Terus namanya cache ini, terus namanya host header attack. Di sini bakal ada 3 ini untuk kalian lomba. Biasanya gemastik 3 ini yang dilombakan belajar. Terus yang SQL injection ini ada, tapi tahun kemarin ada, nggak tahu tahun ini. Tapi dari saya itu yang fokus 1, 2, 3. Ini juga bakal dipelajari juga, nggak apa-apa. Di sini kalian pahamin dulu nih bagaimana ada namanya script bypass, username and password. Nah, di sini kalian pahamin di dalam security ini nih, www security idiots. Di sini kalian harus belajar untuk SQL injection-nya untuk di sini. Jadi kalian memilih seorang cyber security, kalian banyak belajar dari sistem informasi, belajar dari tentang sistem, coding dan lainnya. Jadi nggak menuntut kalian untuk belajar cuma satu. Kalau di cyber security harus belajar semua. Tapi ada tapinya, yaitu kalian selalu asah skill kalian, selalu namanya tidak puas, artinya belajar dan belajar. Kalian bakal bisa namanya menemukan celah di dalam sistem ataupun memasuki sistem tersebut gitu.
Nah, di sini saya kirimkan saja. Nah, di sini ada beberapa. Kalau hack editor itu menggunakan hack editor bisa pakai online ya. Kalian bisa namanya menggunakan Google Doc ataupun Google untuk hack editor online. Untuk namanya agar tidak banyak aplikasi yang digunakan. Ini bisa pakai hack edit atau ini. Tapi saya sarankan pakai ini, hack edit. Ini fungsinya buat apa? Soal steganografi sama forensik. Biasanya kalian menganalisis nih bit dalam nilai ini. Contoh, saya ambil berkas ya. Nah, dalam suatu gambar kucing ini terdapat suatu bit. JIF ini adalah merupakan suatu metadata. Metadata atau dari JIF. Dari JPG. Kalian juga harus paham metadata. Artinya untuk cek metadata asli atau tidaknya. Kalau misalkan di dalam suatu Linux, itu biasanya menggunakan file cat. Dia bakal melihat metadata dia ada cat ini. JPEG, benar, ini adalah file asli. Biasanya kalau misalkan gambarnya rusak, kalian tentukan dulu metadatanya apa, gitu. Baru kalian bisa nama edit di sini. Kalau misalkan metadatanya JPG ini, PNG, beda lagi kalau PNG, kalian harus paham dari sini gitu. Saya mau nanya, ini udah dibuat belum yang Pico akun? Sudah, kalau untuk buat akunnya sudah sih Kak. Sudah. Udah pada login? Kita belajar dulu biar kalian tuh paham gitu. Yang artinya flag yang mana, itunya yang mana. Soalnya kalau misalkan tools di dalam CTF itu banyak, jujur. Tapi kan itu kalian harus menemukan analisisnya. Menemukan bagaimana tools yang terbaik, bagaimana untuk memecahkannya. Gitu. Ini banyak, ada G-head, ada cookies, ada impact store dan lainnya. Ini contoh, yang saya ambil contoh. Nah, di sini ada beberapa, kalian harus tahu. Nah, di dalam suatu soal yang CTF, ini bakal ada kategori seperti ini. Ada web exploitation, ada cryptography, terus ada hardening dan lainnya yang disebutkan di dalam suatu panduan. Nah, kalian buka salah satunya, klik satu, dia bakal muncul pop-up, terus ada namanya, author siapa, pembuatnya, ada deskripsi. Nah, deskripsi ini merupakan suatu clue bagaimana kalian menyelesaikannya. Ini adalah kisar balan pivot gunakan suatu kode MyInspect. Artinya menggunakan dalam analisis keamanan ini kalian dituntut mencari flagnya itu dalam inspect element. Artinya di sini ada kan ini. Kalau misalkan untuk melihat kodenya source code, Ctrl U. Pertama kita ketemu satu. Ini yang paling mudah banget soalnya. Tapi ketika digemastik soalnya itu bukan mudah lagi. Naik dikit lah, bukan itunya.
Ini contoh soal, kalian menemukan flag, ada flagnya. Flag pertama, dia harus menemukan sampai 3 step. Ini baru 1 flag pertama. Terus flag kedua, kita lihat di CSS-nya. Ada flag kedua. Balik. Di flag ketiga, ada. Kalian seperti menemukan bendera, tetapi kalian harus paham bagaimana menggunakan tools untuk menemukan bendera tersebut ataupun jejaknya. Kalian juga bisa namanya kalau inspect element tinggal klik kanan, inspect. Sini kalian bisa lihat sampai bawah. Kalau misalnya Ctrl U, itu bisa kelihatan semua begitu. Kita coba dulu yang Pico ke CTF. Ini udah 1 back inspector, udah saya contohkan. Di sini saya mau nanya, yang lomba kebanyakan menggunakan Linux atau Windows. Biar saya nanti bakal sharing tools-toolsnya bagaimana caranya. Gitu. Saya Windows, Pak. Windows, oke. Yang lainnya, ada yang pakai Linux? Udah belajar sistem operasi belum? Sudah Kak, kalau sistem operasi. Tapi kalau kami praktikumnya itu Linux cuma untuk kayak ngetik-ngetik sintaks untuk proses, terus memory management gitu Kak. Oke. Memory management, oke. Ya, cara instalasinya. Tapi kalau untuk ngotak-ngatik kayak misalnya install aplikasi dan lainnya di dalamnya, udah bisa? Itu kami masuknya ke manajemen aplikasi, cuma nggak dijelasin secara detail gitu Kak untuk menginstal semua aplikasinya. Aplikasi dasar-dasar aja sih Kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalian nanti kalau misalkan masuk itu nanti saya ajarkan untuk lebih dalam ke Linux-nya. Kalian bisa namanya di Cisco. Kalau kalian mau belajar, itu kalian bisa ke Cisco Networking Academic. Itu ke Linux, belajar Linux nih. Kalian buat akun, login, pakai student. Karena gratis. Kalian sertifikat dari Cisco. Selesaikan itu. CompTIA. Ya kayak Linux. Ini ada beberapa. Ada namanya networking dan lain. Di sini ada bisa. Gitu. Kalau kalian mau full bisa Linux, kalian bisa masuk ke sini. Kalian sambil belajar, jangan sampai di masa kuliah kalian, masa mahasiswa kalian malas untuk mencari tahu informasi, gitu. Ini di Linux bisa di sini daftar ya. Kalau di sini saya dapat sertifikasi CyberOps, di sini ada ya saya. Terus, oke. Di sini ada namanya kalian melihat untuk berlatih lagi, kalian bisa namanya CTF Time. CTF Time ini kalian belajar bagaimana ada read up, artinya melihat tulisan. Contoh, Kak itu kan buat prop konsep atau warupnya. Contohnya seperti ini. Gitu, kalian bisa mencontohkan. Ini ada beberapa, ada soalnya ditulis, pada programnya ditulis, terus ada ini untuk detektif apa, terus baru nanti bawahnya flagnya. Konsep itu seperti itu, urutan, ada soal, terus ada namanya masalahnya apa, soal, terus solusinya gimana, baru bawahnya flag gitu. Ini, nah ini untuk RSA. RSA itu bisa pakai tadi RSA CTF tool. Ini kalau dia pakai namanya ini menggunakan Python, Gimpy. Saya juga punya skripnya. Gitu. Ini biasanya digunakan untuk tadi kan ini di encrypt pakai RSA, terus dia balikan lagi gitu. Jadi dapat. Nah, di dalam CTF Time ini ada namanya now running, artinya suatu lomba CTF yang selalu running. Itu biasanya tiap Sabtu Minggu. Nah, kalian ingin berlatih nih, nyoba. Kalian buat satu
satu bendera di sini Indonesia country-nya. Kalian lomba di sini tingkat internasional. Kalah nggak apa-apa, yang penting kalian punya namanya pengalaman dulu di sini. Kalian bisa namanya klik yang Saber Sports, terus kalian klik ini alamatnya. Ini bakal kalian bisa namanya ikutan gitu. Kak, hacker botnya buat apa? Buat namanya lihat itunya, dashboardnya. Nah, kalau kalian belum login, kalian belum bisa nih. Gitu. Di sini ada yang mau tanya nggak? Sebelum saya ngejelasin yang lainnya gitu. Tanyain aja nggak apa sambil itu. Biar saya tahu sampai mana kalian pahamnya gitu. Kepada peserta Meet hari ini yang ingin bertanya dipersilahkan, bisa langsung menghidupkan mic-nya atau mengetik pertanyaan di kolom komentar chat. Nah, di sini kalian bisa ancang-ancang upcoming, artinya suatu perlombaan ataupun suatu event acara yang akan datang gitu. Ini ada, kalau internasional pasti ada di sini. Kalian bakal ikutan aja ini untuk nambah namanya riwayat jejak kalian. Kalau kalian mau jadi seorang pentester handal ataupun kalian mau jadi seorang SOC dan lainnya, itu kalian harus punya rekam jejak. Rekam jejaknya nanti ketika kalian interview ataupun lainnya, kalian ditanyakan, kalian pernah ikut lomba apa aja? Coba dijelasin, coba dibuka, benar apa enggak gitu. Nah, ketika kalian jadi seorang SOC ataupun itu, gaji kalian bukan fresh graduate lagi, di atas. Kalau biasa fresh graduate 4 ya. Kalian bisa namanya kalau misalkan baru awal, itu bisa 7 ke atas. Itu yang kalian punya skill, punya jejaknya gitu. Kalau seorang pentester lebih, sampai namanya 12-an. Tapi kalau kalian udah levelnya udah tinggi, udah senior tuh lebih 20-an bisa. Kalau misalnya kalian mau belajar jadi pentester itu bisa ke HackerOne. Di sini. Ini yang legal untuk namanya kalian mengolah diri kalian sendiri dan lainnya. Jangan sampai ilmu yang kalian punya, misalkan untuk hacking, kalian ngotak-ngatik web Unila, ngotak-ngatik FMIPA gitu. Jangan. Kan kebanyakan pas itu saya kuliah, itu FMIPA udah beberapa kali jebol. Padahal udah dikasih tahu itu pluginnya diupdate nggak diupdate, besoknya jebol. Gitu. Itu ada beberapa mahasiswa yang gratis sih menurut saya. Tapi ya udah. Itu kembali lagi ke masing-masing individu. Ketika kalian punya itu, jangan sampai ilmu kalian dibuat yang aneh-aneh. Mendingan ke HackerOne, dapat uang kalian di sini. Lumayan, sekali itu dapat 3 juta ataupun sampai 7. Saya pernah tembus ini sampai 12 juta satu kali tes. Jadi kalian bisa nambah lah gitu. Di sini ada yang mau tanyain nggak? Soalnya banyak toolsnya. Tanyain aja. Ini salah satu contoh Pico ya untuk belajar. Kak, saya mau nanya nih Kak. Kalau untuk yang HackerOne HackerOne tadi itu ya? Ya, HackerOne itu tadi sistem itu gimana kayak sistem cara ngetes sistem itu gimana gitu Kak? Apakah kayak freelance atau gimana gitu? Kalau HackerOne itu kita seorang pentester nih dijulukinya, ya kan? Di orang ini ada misalnya Tokopedia ngasih namanya pekerjaan company ke siapa saja di situ seorang pentester yang menemukan celah. Artinya, ketika celah itu kita temukan, kita buat namanya proof of concept. Bagaimana
Setelah itu bisa ketemu bagaimana caranya, alurnya, terus kita report. Habis dari itu kita report, nanti ada namanya bintang, height-nya. Yang menentukan itu dari reportan kita, terus dari namanya perbandingan yang ditemukan oleh company-nya itu. Habis itu baru HackerOne yang memutuskan bahwa reward buat kita tuh berapa gitu. Kalau rewardnya bintang 1, 2, 3 sampai 5, saya pernah sampai bintang 4, belum sampai kritikal, itu 12. Kalau kritikal tuh sampai puluhan juta gitu. Jadi itu tergantung namanya tingkat hype-nya, tingkat kritikalnya begitu. Kalau misalkan yang itu kalian mau jadi ini hampir sama kayak freelance, tapi kalian dijuluki bukan freelance di sini, pentester. Selama saya dari tahun 2018 sampai 2021, saya udah menemukan 6 celah gitu. Enggak berarti setiap bulan tuh ada celah yang kita temukan, tidak. Karena kan pas itu saya masih mahasiswa, saya tidak fokus banget di situ. Jadi untuk sembari saya meluangkan waktu sambil saya mengolah ilmu saya. Jadi saya pakai yang legal aja gitu kan. Di sini gitu. Di sini juga kita tidak dituntut untuk masuk benar, untuk mengganti tidak. Kita cuma menganalisis bahwa di sini ada bug, terus bisa masuk, kita exploit ataupun yang lainnya tekniknya, baru kita laporkan begitu. Nanti kalian bakal namanya dapat namanya reward. Reward itu ada uang plus kaos sama sertifikat gitu kan. Tapi ada juga yang nggak ngasih sertifikat gitu. Kalau kebanyakan kemarin company itu kebanyakan ngasih rewardnya uang. Kalau saya yang nemuin celahnya. Kalau yang untuk sertifikat itu jarang gitu. Yang lainnya gimana? Yang untuk CTF ada yang sudah paham? Bisa dicontohin satu soal lagi nggak? Satu soal, oke. Kita coba ya yang forensik. Nih, yang lebih gampang aja nih. Kita kriptografi. Nah, di sini ada beberapa kriptografi nih. Kriptografi ada namanya MOD 26 ataupun yang lainnya. Atau kita klik ya. Contoh nih. Nah, di sini ada namanya kriptografi CAN-BSC. Artinya kriptografi ini mudah. Apakah kamu mengetahui root? Artinya nih enkripsinya dienkrip dengan root 13. Ini contoh soalnya. Terus kita cari di sini decode. Ingat, decode itu merubah dari string ke dalam bahasa ataupun kata-kata yang bisa dibaca. Kalau dari plain text menjadi teks. Kalau misalkan yang encode dari teks menjadi plain text gitu. Kita copy ini cipta-tag-nya, terus kita menggunakan ini ajet root, terus hasilnya ini gitu. Dari ini kita langsung namanya submit di sini. Kalau misalnya di dalam lomba nanti dashboardnya submit juga di sini, jadi nanti submit flag begitu. Tapi kalau kita salah submit itu nggak jadi pengurangan kalau di dalam CTF. Kalau misalnya di programming itu menjadi tolak ukur untuk masuk ke namanya final. Kalau misalnya CTF tidak, nggak apa-apa kalau misalnya salah ataupun lainnya. Gitu. Yang penting itu cepat-cepatan, angkanya lebih itu. Semakin di atas, angkanya lebih banyak nilainya, semakin namanya kalian bisa masuk final. Misalkan nilai kalian ada 100 tim, diambil 20. Kalian cepat-cepatan dapetin flag seperti ini. Gitu. Kalau misalnya kalian benar, dia bakal namanya warna hijau, kalau salah nanti warna merah. Nanti kalian lagi cari lagi flagnya begitu. Ini adalah contohnya jenisnya. Ini banyak. Ini ada forensik. Di forensik ini ada namanya
Nah, di sini ada namanya Warsec, di sini ada paket di contoh saya download, simpan. Kalau langsung buka. Nah, kalau misal VCAP itu biasanya yaitu snipping. Artinya data ini di snipping, kita harus paham bagaimana protokol TCP, HTTP, HTTP dan lainnya gitu. Sini kita suruh nyari jejaknya di sini. Banyakkan ada inilah fungsi dari WhatsApp, artinya bisa kita lihat jejaknya, snipping atau lainnya. Nah, dilihat juga di situ di dalam suatu clue-nya dia apa gitu. Kalau misalkan untuk mencari ini adalah description, can you find the flag, artinya kamu harus mencarinya di dalam sini flagnya. Artinya di sini ada nama judulnya Warsec du. Artinya ini merupakan suatu clue yang harus kalian pecahkan begitu. Dari ini kalian buka toolsnya, kalian pakai cari. Ada yang kalau kalian mau coba yang HTTP tinggal HTTP aja. Ini bakal di filter. Jadi kalian fokus di HTTP-nya. Kalau kalian nanti USB, kalian bakal buka yang USB saja. Kalau misalkan di Gemastik itu kebanyakan USB, bukan HTTP ataupun yang lain seperti kayak gini gitu. Ini contohnya aja kalian bakal belajar. Gitu. Ini ada beberapa. Kalau saya jelaskan sekarang itu waktunya tidak bakal sempat, artinya banyak yang bakal kalian pahami dari TCP, HTTP, terus USB gitu. Ini contohnya. Di sini ada yang paham? Bang, tadi abang mau jawab itu kan kalau yang ini kan memang ada tulisan start dudu itu. Nah, terus kalau yang bagian apa tadi? Kriptografi, kalau nggak, oh ya, kriptografi itu tahu Yang toolsnya dari mana pakai encode, pakai decode itu? Ini. Iya Oke, tadi. dari kriptografi ini dari soal. Lihat di Nih. mana? Nih, description. Kriptografi can you BAC? Artinya kriptografi ini mudah. Do you know what to root? Artinya apakah kamu mengetahui root 13? Jadi gitu. kita buka Jadinya root 13 gitu. Iya, decode root 13 ini gitu. Kalau soal di CTF itu bakal ada namanya clue-nya, deskripsinya. Contoh satu lagi di sini, deskripsi di dalam ini adalah RSA. Ada A-nya adalah merupakan yang kecil, E adalah value-nya, nilainya dapat di problematik, tetapi tidak dengan N. Maka kamu harus decrypt. Jadi ini clue-nya RSA. Gitu. Jadi kalau misal kalau RSA kalian bisa pakai namanya CTF tools yang tadi. Ini values-nya. Kalian buka, simpan dulu. Nah, ini ada namanya CNE. Ini adalah modulusnya. Terus ini adalah enkripsinya. C sama N-nya. Yang tadi nilai kecil. Kalian pakai namanya RSA CTF tools yang saya kasih tahu itu alamatnya. Kalau yang sekarang kan ini saya membahas yaitu beberapa bagaimana kalian memecahkannya. Kalau misal ke selanjutnya, kalau memang lanjut kata Pak Febi, ini bakal saya bahas bagaimana tutorialnya dan lainnya gitu. Ini CTF, RSA, CTF tool. Nah, kalian bisa namanya download di sini GitHub. Pakai ini. Ini ada bagaimana untuk menggunakannya, dokumentasinya. Ini kalian harus pakai itu ya, Python ya. Harus ada pip install dulu, install pip, baru Python 3 diinstal, baru bisa dipakai. Begitu. Jadi setiap soal ini CTF itu ada deskripsi, ada clue-nya. Deskripsi, baca deskripsi dengan baik, terus pahami
judulnya. Baru kalian bisa namanya menentukan bahwa ini kemana gitu, bukan mengerabah, bukan. Kalian harus pahami ini. Kalau CTF itu gitu, dikasih clue, kayak kasih namanya clue, kalian harus nyari jejaknya ataupun kalian harus nyari benderanya gitu. Ada juga kalau di website itu kalian cuma dikasih tahu ini aja, cookies yang ini ya ke alamat web ini, udah. Berarti kalian judul menjadi patokan gitu, bahwa kerentangan di cookies. Terus ada lagi yang pas itu contoh soal di domestic hardening. Terus di dalam sini, dia deskripsinya dikasih namanya port cell. Oh, berarti kita harus nyari kelemahan di dalam sel tersebut gitu. Setiap soal pasti ada namanya clue-nya gitu. Kalau di CTF. Terus ada namanya poinnya nih. Ada nih poin 10, poin 20, artinya poin 10 lebih mudah, masih mudah. Ini masih mudah. Yang poin sampai atas sampai ini udah medium ke hard lagi gitu. Jadi ketika kita mau berlanjut lagi, nanti bisa kita bahas satu-satu. Jadi namanya mini CSA, RSA, dan lainnya gitu. Ini bakal kita bahas satu-satu. Terus ke dalam suatu lomba, jangan sampai fokus sama satu soal, tapi harus dibagi gitu. Ketika saya fokusnya di web saja, kamu fokusnya di kriptografi saja, bagi. Karena itu cuma 3 orang, dibagi 2-2. Itu soalnya nggak lebih dari 10. Tahun kemarin itu ada 8. Terus tahun sebelumnya itu ada 5. Mungkin ini nggak lebih dari 10 gitu. Mentok-mentok ya 10, 8. Itu juga waktunya terbatas 4 jam. Sampai 6 jam. Jadi kalian harus namanya kompak di situ, fokus dengan soal yang kalian skill kalian mampu untuk memecahkan soal tersebut begitu. Tapi di sini udah coba, saya mau itu deh. Coba kalian buka yang web exploration. Kalian coba yang ini. Get a hit. Yang mudah dulu. Ini ada nama deskripsi, ada nama ini. Udah buka namanya Pico ya? Ya, sudah, Pak. Coba. Ada yang mau coba? Saya kasih waktu deh. Coba. Mungkin peserta di sini bisa sambil nyoba juga di web Pico CTF. Kita itu ya. Coba, saya kasih waktu. Sampai di 15 menit lah. Yang pertama itu. Tapi tentang konsep pengerjaannya paham? Untuk pengerjaannya bisa Masih dilihat kurang dari paham. hint ya kayak. Apa? Untuk pengerjaannya Mak. bisa dilihat dari hint ya. Kan di sini hintnya ada 2 nih. Yang pertama itu iya. ada 2 pilihan dan yang kedua itu bisa ngecek tools seperti Burp Suite. Oh, oke. Nah, kalau hint, kalau misalkan di dalam suatu lomba, jangan diklik ya. Itu mengurangi kalau hint. Oh, mengurangi ya. Iya.
mengurangi nilai. Jadi ketika kalian nanti lomba, jangan diklik hint-nya. Coba dulu yang satu nih aja. Itu masih mudah nih. Oh iya Kak, tadi Kak apa? Muhaimi Nurdin ini ngomong dia masih belum ngerti Kak caranya. Oke, siap. Nah, di sini kan bisa nih. Saya kasih waktu dulu. Ini saya jelasin lagi. Yang masnya itu Muhaimi udah masuk? Sudah, Bang. Sudah masuk, udah punya akun? Sudah. Oke. Nah, di dalam ini kan, di dalam suatu sistem ini kan ada clue ya. Benar nggak? Iya, Get ada. a hit, artinya memberikan suatu nilai get kepada a hit. A hit ini biasanya menggunakan, kalau misalnya di Linux, gunakan namanya curl, cur. Nah, di sini kalian harus paham dulu. Setiap itu, makanya ketika bermain CTF, kalian harus tahu tools-tools mana yang efektif gitu. Kalau kalian cuma sekali nyoba, itu kalian masih bingung lah artinya. Tapi kalau kalian udah coba lomba dan lainnya, itu kalian bakal banyak pemahaman. Nah, di sini ada judulnya get, berikan nilai. Kalau di dalam suatu PHP kalian udah belajar belum? Belum ya? Belum. Website. Oke. Kalau di website PHP itu ada get, ada post. Nah, di get ini kalian itu gunain bagaimana nilainya itu. Artinya memberikan suatu nilai di dalam hit. Nah, ini ada nama description, cari flag-nya, terus di dalam server. Tapi memberikan suatu nilai di dalam hit-nya. Ini alamatnya. Jadi, kalau misalnya itu pakai Bursup bisa, terus pakai namanya cur juga bisa. Nah, dalam cur ini, kalian kalau misalnya di Linux, itu bisa namanya menggunakan. Nah, pool, kenapa tadi saya katakan bilang pool di Linux, itu Linux tuh bisa menggunakan cur tanpa kita install, gitu. Nah, di sini udah ada namanya clue, hit. Nah, penggunaan cur itu pakai i. Itu apa bang? Gitu kan. Nah, di dalam ini kita bisa lihat include, artinya merespon header di dalam output. Nah, di dalam tool ini kalian juga paham penggunaannya gitu. Makanya ketika saya mau bahas satu namanya khusus buat PowerShell ataupun lainnya, itu tidak bisa namanya waktunya 2 jam. Itu harus namanya 4 jam ataupun lainnya baru paham. Nah, sini kan ini merupakan protokol ya, respon. Nah, protokol respon terus di dalam ini hit ini merupakan kepalanya, headernya. Terus ada lagi, ini kan tok responnya, i besar lagi. Sini kalian bisa baca banyak. Jadi kalau misalnya tools itu ada namanya dokumentasinya. Nah, ini ada show document info only, artinya menampilkan dokumen hitnya gitu. Jadi kita cukup panggil namanya yang tadi cur min i dokumen hit kepalanya, terus min i lagi untuk menampilkan, baru alamatnya. Dia akan merespon, jadi dapat flagnya. Kalau misalnya di dalam Linux itu blok Ctrl Shift C, copy, terus kita paste, flagnya hapus.
contoh kalau misalkan flag salah ya, dia berwarna merah. Kalau dia tidak ada namanya pengurangan nilai kalau di dalam CTF. Kalau misalkan dia benar, dia warna hijau. Gitu. Sampai sini paham, Mas Mohaimi? Ya, masih dimengerti. Oke, nggak apa-apa, santai. Saya juga dulu bermain CTF kayak kamu juga, artinya nggak langsung bisa gitu. Yang penting nanti banyak belajar, banyak nyoba gitu. Ingat, kalau misalnya CTF, lihat judul, lihat deskripsi, itu merupakan clue bagaimana kita menemukan bendera gitu. Kalau dari Windows gimana, Kak? Dari Windows, Iya, kamu harus download dulu. download tool dulu. Kalau nggak pakai Buzzsweep. Ada nggak Windows? Menuju untuk Windows. Tapi kalian punya nggak OS-nya? OS Linux. Kalau Linux angkatan 20 masih jarang sih Kak yang menggunakan. Paling cuma untuk praktikum aja sih. Iya, nanti kalau misalkan kata Pak Bibi ini lanjut, kalian itu kita belajar Linux. Nanti saya buatin namanya opanya, kita belajar di situ. Ke tahap, kalau misalkan kalian masuk ke tahap namanya final, saya ajarin bagaimana attack sama defense. Gitu. Di sini ada, bisa di download, Mas. Ada Windows. Ingat, kalau misalkan di dalam CTF, itu gunakan namanya query Google. Jadi apapun harus di Google nyarinya. Gitu. Fungsi kalian untuk pintar searching ini berfungsi juga nanti kalian ketika kalian namanya buat dokumentasi proof of concept gitu. Nanti bakal saya jelasin kalau misalkan ke teknisnya. Kita udah teknisnya benar-benar full gitu. Ada yang mau tanya lagi? Ini Mas Nur Asidiknya katanya ada namanya yang Rekbin. Tuh, coba pakai ini. Bisa. Nah, di sini. Bisa. Nah, coba kita pakai halaman. Coba yang tadi. Nah, di hidden ya. Berarti bisa pakai yang ini. Tanpa kita download juga. Bisa pakai ini. Kata Mas Sidiknya. Oke. Ini lagi. Kak, ini untuk perintah sintaks untuk curl online ini sama seperti Linux biasa Kak? Iya, benar. Ini buat tapi fungsinya cuma pakai curl aja sih. Ini untuk run. Artinya command line untuk curl gitu. Tapi kalau misalnya di Linux kan bisa semua. Ini ada nama untuk post, the JSON dan lainnya. Oh iya, ini juga bisa ya. Ada web shell ya, oke. Oke, kalau misalkan di dalam Pico itu bisa pakai web shell, benar. Tapi nanti ketika Gemastic itu nggak bisa pakai web shell di sini, gitu. Jadi kalian harus punya shell sendiri, gitu.
Ini untuk itu ya di Pico. Kalau di Pico bisa pakai ini, tapi kalau untuk di Gemastik nggak bisa pakai sel, harus nyediain sendiri gitu. Jadi kalian harus pakai namanya yang online, nggak apa-apa. Ada lagi? Kepada peserta, jika ingin bertanya bisa langsung menghidupkan mic-nya atau memberikan pertanyaan via chat kolom komentar. Terima kasih. Sekarang itu kalau misalnya CTF udah banyak yang online. Jadi kalian tidak berat untuk menggunakan tools tersebut. Yang terpenting adalah pengalaman kalian gitu. Kalian pernah ngerjain soal ini, pasti kalian paham, oh pakai ini bisa, oh pakai ini bisa gitu. Jadi kalau CTF harus banyak namanya berlatih sama aja programming gitu. Kalau pakai Linux mau pakai Python aja bisa di sini gitu kan. Kak, mungkin Kak Putra bisa memberikan tips kepada mahasiswa ilmu komputer angkatan 2020 nih Kak. Karena kan kami juga belum masuk matkul cyber security nih Kak. Nah tipsnya kalau mau ikut Gemastik nih, cabang perlombaan cyber security itu belajarnya mulai dari mana Kak? Oke, kalau belajar mulai dari dasarnya dulu. Artinya yang tadi yang saya sudah jelaskan, kalian belum masuk nih mata kuliah Linux, kalian bisa belajar di Cisco. Di sini. Kalian bakal namanya udah dapat namanya materi, udah dapat namanya knowledge, pengetahuan, langsung dapat sertifikat juga di sini. Jadi kalian bisa namanya double funding di sini. Artinya di sini bakal kalian paham. Yang pertama dasar, fondasinya. Fondasi kalian paham dulu tentang Linux. Yang kedua, kalian paham tentang jenis-jenis enkripsi. Yang ketiga, kalian udah paham untuk search engine Google. Jadinya kalian gunakan untuk Google-nya. Yang keempat, itu berlatih terus. Jangan sampai bosan, terus berlatih. Yang kelima itu ikuti yang internasional di CTF Time. Kalah juga nggak apa-apa. Untuk belajar kalian gitu. Di sini di CTF Time. Terus yang keenam mau bertanya sama alumni ataupun lainnya gitu. Yang ketujuh itu waktu. Sebenarnya yang paling utama adalah niatnya dulu. Kalau niatnya memang sungguh-sungguh pasti bisa. Tapi kalau niatnya setengah-setengah itu nggak bisa. Karena untuk di cybersecurity itu banyak yang digunakan dari coding, dari namanya analisis, dari namanya logic, dari namanya critical thinking kalian gitu. Kalau kalian di CTF lomba ibarat ada 3 tim. Tim-timnya seluruhnya ini yang bakal menjadi patokan. Jadi kalian harus namanya saling support. Ada 9 soal, satu-satu nih ngerjain yang sesuai skill kalian, kemampuannya. Kalian boleh belajar yang lainnya, tapi kalian harus satu paham dengan hobi kalian atau paham dengan materi tersebut. Misalkan saya web, saya harus paham dengan webnya gitu. Jangan sampai saya nggak paham semua, saya belajar semua tapi nggak paham salah satu gitu. Paham salah satu boleh, tapi boleh juga belajar yang lainnya begitu. Ada fokusnya lah. Yang paling itu niatnya. Kalau misalkan niatnya udah benar, niatnya udah dari hati, pasti bisa. Saya yakin. Kalau niatnya setengah-setengah, pertengahan jalan
ada sedikit rintangan kayak duri, pasti bakal mengkol gitu. Benerin dulu niatnya, kalau niatnya benar ya bisa gitu. Terus pesan saya untuk yang belum lulus ataupun yang masih di Ilkom, jangan sampai ngomong saya salah jurusan, jangan. Saya salah namanya fakultas, saya salah masuk nih. Itu mindset kalian udah terbentuk di dalam bawah sadar kalian gitu, udah dibentuk kalian sendiri, mindset kalian sendiri gitu. Jadi nanti ketika kalian nganuin skripsi ataupun lainnya, kalian yang kerepotan. Jadi ketika kalian berteman sama orang yang positif, kalian juga harus positif. Ketika kalian berteman sama orang yang tidak positif, kalian yang menjadikan yang negatif ini jadi positif gitu. Jadi mindset dibenarin dulu, dibenarin juga. Jangan sampai alam bawah sadar kalian yang merubah kalian menjadi yang kalian pikirkan itu. Konsep mindset itu perlu, karena ketika kalian berdoa setiap hari itu, kalian namanya sholat, itu mindset kalian yang bermain, alam bawah sadar kalian bermain. Kalau kalian yakin itu bisa, ya bisa. Kalau kalian yakin itu susah, ya susah gitu. Makanya kalian, oh ya, saya coba dulu, bisa lah gitu. Saya masih bisa gitu. Artinya alam bawah sadar kalian yang akan membantu kalian bisa gini. Terus kalau ketika kalian, Kak, programming itu susah. Nah, itu aja udah ngomong susah. Kalian udah membentuk mindset kalian susah gitu. Jangan sampai ngomong kayak gitu. Bentuklah mindset yang benar, niatnya lurus. Terus kalau ada badai, ya lanjutin, jangan sampai mundur gitu. Itu bakal kalian kebentuk pola pikir kalian, kebentuk mental kalian ketika kalian udah lulus. Kalau kalian mau jadi seorang pengusaha ataupun pebisnis startup, mentalnya dulu. Kalau kalian berpikir, aduh nggak bisa gua nih, aduh gua nggak mau lah, nggak dapat gaji kalau misalkan nggak ada klien dan lainnya. Padahal misalkan Habibie kerjanya fresh graduate dan lainnya, Pak Tanto lainnya sekitar 4-5 lah gaji mereka. Kalau berbisnis ataupun kalian punya startupnya sendiri, kalian bisa lebih dari itu. Bisa aja sebulan 25 juta, bisa aja 10 juta gitu. Kadang juga nol. Kalian harus bisa siap menerima itu. Yang penting kalian berani ambil risiko, kalian pola pikirnya harus baik, mindsetnya harus baik, niatnya harus baik. Pasti bisa. Jangan lupa satu lagi, berdoa sama banyakin namanya sedekah. Itu aja yang dari saya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak sarannya. Tapi kalau misalkan untuk belajar cyber security ini niatnya mau nge-hack website FMIPA boleh nggak Kak? Ya boleh, tapi jangan di itu. Artinya jangan sampai merugikan Pak Adi. Kasihan. Pak Adi dulu itu udah beberapa kali loh. Artinya dihilangkan datanya, terus diituin, di device dan lainnya. Gitu. Oh emang dari dulu ya kayak apa website Iya. FMIPA itu sering kena hack. Iya. KKN juga pernah itu. Soalnya baru-baru ini, bukan baru-baru ini sih, beberapa bulan yang lalu tuh WhatsApp FMIPA kena hack gitu Kak. Iya memang. Saya ngeliat postingan Pak Adi, pusing dia. Benerin ya. Tapi kalau selain website FMIPA ada lagi nggak Kak website yang sering kena hack? Website Unila, KKN KKN ya. pernah. Terus ada lagi itu yang matematika, fisika itu masuk. Ada lagi yang pas itu saya lupa kalau yang itu. Yang Universitas Lampung juga pernah, Unila. Tapi itu cuma beberapa menit. Habis itu dianin lagi gitu, dibalikin DNS-nya. Artinya DNS-nya kan udah kena nih. Dia langsung balikin lagi ke yang jalan yang lurus lah, artinya jalan yang benar gitu. Itu pernah kejadian juga Unila. Makanya dia update terus sama mereka. Tapi kalau ini Kak, misalkan website FMIPA itu kena hack nih, biasanya langkah pertama yang diambil tuh ngapain tuh Kak? Pertama ya, kalau di website ya, Iya. ya HIV-nya dimatiin dulu. Artinya
yang untuk misalnya servernya kalau dihack nih, yang langkah pertama misalkan kita nggak bisa masuk servernya, kita matiin dulu, udah langkah pertama. Artinya dalam arti dicolok lah, diambil yang powernya. Yang langkah pertama kalau misalnya benar nggak bisa masuk. Terus ada lagi yang lebih udah pakar nih, kita bisa masuk selnya. Nah, ada waktunya pasti hacker itu lengah kan. Jadi kita udah itu, kita blok IV-nya yang ada di situ di server. Dan terakhir, habis di blok IV-nya, terus kita scanning apakah ada backdoor dan lainnya, baru kita benarkan. Gitu. Soalnya kalau ketika kita kena hack, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita udah nggak bisa masuk dan lainnya, ya udah matiin dulu aja servernya gitu. Tunggu. Pasti dia juga nggak 24 jam konten kok mantauin website tersebut gitu. Jadi kalau matiin server kan dia nggak bisa akses tuh, IP-nya juga keganti tuh, ya kan? Yeah. Terus ketika udah lengah, baru kita blok IP dia, gitu. Tapi kalau misalkan dalam penanganan di perusahaan-perusahaan itu ada namanya security onion di dalamnya, di server-server mereka. Jadi mereka ini ada namanya penangkal. Ketika ada serangan masuk, itu ada namanya jaringan notifikasi. Gitu. Jadi sebelum masuk, benar-benar masuk itu, mereka udah antisipasi langsung diblok atau langsung di-kill dari servernya. Ataupun ada lagi yang pernah kejadian, yang pas saya megang server tuh, HIV-nya itu ngebanjirin dalam arti traffic jaringan. Padahal langsung dialihkan DNS-nya. Jadi DNS itu dia ngebanjirin bukan DNS asli, DNS yang untuk terminal aja. Itu pas itu karena kemarin itu nggak mau pusing, soalnya dia udah diblok, ada lagi gitu. Ya udah dialihkan aja DNS-nya gitu. Kalian kalau udah belajar DNS juga bisa lah paham lah gitu. Artinya DNS itu untuk kayak suatu jaringan yang bisa dialihkan kemana-mana. Itu juga fungsinya juga untuk menghentikan serangan. Kalau misalkan nanti kalian jadi cyber security, bagian SOC, kalian bakal banyak megang namanya tools-toolsnya. Security Onion, terus namanya megang tools untuk forensiknya, kayak misalkan metadata-datanya dan lainnya, jejaknya gitu. Tapi kebanyakan kalian buat namanya laporan. Di situ yang kalian harus dalam sehari bisa sampai 100. Artinya laporannya dalam bentuknya kayak kesimpulan, tetapi ada namanya report-report yang harus kalian masukin gitu. Kalau misalnya kalian dalam keamanannya, kalau misalnya dalam pen testing, kalian pusingnya ketika kalian punya masuk ke dalam sistem perusahaan, dikasih namanya akses IP, kalian harus paham alurnya kemana, ini server kemana, kelemahannya kemana, semua. Kan dalam tahap pen testing ada beberapa, ada nama information gathering, ada namanya enumeration, exploit, terus namanya ada gaining access juga. Jadi di situ ada beberapa yang dipakai gitu. Kalian harus paham materi, paham penggunaan toolsnya. Gitu. Jangan sampai kalian paham materi tapi nggak bisa gunain tools. Kebanyakan seorang pentester itu di orang tools itu sebagai awal untuk bisa masuk gitu. Terus kalau script itu sebagai pelurunya. Kayak ibarat tools itu sebagai wadah pistol, script itu sebagai peluru. Kalau cuma bisa paham toolsnya tapi nggak ada pelurunya, scriptnya nggak bisa script, ya sama aja nggak bisa nembak gitu kan. Ibarat gitu. Ada lagi? Mungkin cukup Kak, karena waktunya sudah mepet waktu asar nih Kak. Oh, okay, mungkin sebelum ditutup acaranya, ada closing statement dari Kak Putra sendiri? Ada. Ini sih, jika ingin menjadi seorang pemenang, maka banyak latihan dan harus selalu mengasah skill yang ada. Yang artinya di sini saya ambil pantang menyerah. Kalian masih muda, masih namanya semester
2, ibarat semester 4 lah, itu masih muda banget. Jadi jiwa kalian harus pantang menyerah. Kalian enak loh belajarnya online. Dulu kakaknya belajarnya offline itu, wah, harus ada ujian juga harus datang, itu juga harus datang gitu kan. Kalau online ini walaupun kalian banyak tugasnya, sama kakak-kakaknya juga banyak tugasnya gitu. Tapi membedakan ada negatif dan positif tuh dari itunya lah. Dari online atau offline ada negatif dan positifnya. Tapi saya sarankan dari ini jangan sampai kalian jadi mahasiswa yang langsung drop. Langsung namanya sekali dianin orang langsung drop. Jangan. Banyak orang yang ngejatuhin kalian harus banyak berdiri lagi. Harus banyak namanya mencoba lagi. Jangan sampai mundur. Kalian mundur udah wassalam. Terus jadikan sebagai niatan dan mindset kalian itu yang positif gitu. Jangan sampai kalian masih semester sekarang pantang menyerahnya sedikit. Ketika kalian skripsi dicoret-coret sampai 30 halaman kalian udah mundur, udahlah nggak mau lah, gua capek gitu. Itu kan nggak boleh gitu. Artinya T1 ataupun D3 dituntut untuk namanya pantang menyerah, terus bisa menyesuaikan dengan masyarakat. Intinya asal skill dari sekarang, banyakin namanya pengalaman untuk kalian dicari orang. Mahasiswa adalah bagian dari perubahan. Jadi kalian kalau mau jadi perubahan, kalian harus namanya belajar, harus namanya organisasi dan lainnya untuk menambahkan wawasan kalian. Wawasan sedikit, kalian bakal kalah sama orang yang berwawasan tinggi. Terus orang yang pintar akan kalah sama orang yang mau bekerja keras. Terus orang bodoh bisa membayar orang pintar. Itu ketika di dunia bisnis. Jadi itu semua pilihan kalian. Yang penting niatnya lurus. Yang penting yakin ada Tuhan dan ada namanya kemampuan kalian sendiri. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Putra Pribowo, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti rangkaian acara ini dari awal acara sampai acara ini berakhir dengan tanpa halangan apapun. Saya Dwi Kurniawan selaku moderator pada sesi pelatihan TIK pada siang hari ini. Izin pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Kepada Allah saya mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Izin seluruh keluar ya. peserta diperbolehkan untuk melakukan ini. Iya Kak. Makasih Bang. Terima kasih. Ya, sama-sama.